Ya. Kalau ini saya juga nggak sendiri, ditemani sama Mas Akbar dari Hyundai Purwokerto ya. Betul, Mas. Divisinya sales ya Mas ya? Iya, betul. Saya sales consultant. Oke. Kemarin baru launching ya Mas? Betul, kemarin tanggal 3 kita baru launching Hyundai Creta ini secara massal. Dan ini juga serentak seluruh Indonesia juga. Oh berarti kemarin acaranya itu seluruh Indonesia? Betul, di showroom-showroom yang besar juga kita launching juga untuk Hyundai Creta ini. Jadi memang sudah diproduksi massal dari Indonesia untuk Indonesia. Terus yang di Purwokerto dan tempatnya di sini Betul. ya? Di Jalan Grilea nomor 52. Dan Grilea nomor 52. Betul. Ini baru penjualan atau sudah spare part juga ada, servisnya juga ada? Kita nantinya pasti akan ada servis, spare part juga nanti nggak akan ada inden-indenan lah. Oh, gitu Intinya ya? kita semua ready untuk unit, spare part dan servis kita semua akan ada. Oh, Seperti itu. Jadi ya cuma penjualan Betul, aja, nggak cuma tapi penjualan nanti aja. juga ada servis dan spare partnya. Betul, Mas. Oke. Nah, sekarang di showroom ini sudah ada Hyundai Creta juga. Creta. Hyundai Creta display Hyundai Creta itu ada yang tipe style. Style, ya. Tipe style. Terus ada test drive-nya juga Mas? Kita ada test drive-nya untuk yang kebetulan kita test drive-nya tipe yang prime. Oh tipe prime. Jadi tipe ya? yang tertinggi. Betul. Oke. Itu yang ada Panoramic sunroof. Betul, Mas. Ada di situ. Jadi teman-teman di Hyundai Purwokerto sudah ada unit displaynya. Ini bisa dipesan kan? Sudah bisa. Oh, sudah bisa, Mas. Gitu kan? Pesan langsung DO juga kita bisa. Langsung bisa. Bisa. Ya? Juga bisa test drive. Jadi test drive-nya juga ada unit display. Oke Mas Akbar ya. Ya. Saya mau tanya tadi ada beberapa fitur-fitur unggulan di Hyundai Creta nih. Tadi saya sempat lihat yang drive mode itu kayak gimana Mas? Yang mana Mas? Coba. Sama kita nyalakan dulu aja mesinnya. Boleh? Oke, jadi kita nyalakan. Nah, mana Mas yang Oke. Nah, drive? untuk di Hyundai Creta ini kita punya 4 mode berkendara, Mas. Nah, 4 mode berkendara atau drive mode ya. Tombolnya tepat di bawah sini, di depan RPB, Electric Parking Brake. Nah, kalau ini berarti kita lagi di mode drive. Cara pindahinnya kita hanya diputar aja, Mas, seperti gitu. ini. Nah, tampilan di MID pun ikut berubah sesuai dengan mode berkendara kita. Kalau tadi ini yang merah kita ada di mode sport, lalu kita bisa pilih lagi di mode smart. Mode smart? Ya, Oke. mode smart ini nanti kita akan menyesuaikan cara berkendara kita. Betul, jadi mobil ini kan menyesuaikan cara berkendara kita untuk dari efisiensi bahan bakar, terus oke. kecepatan juga seperti itu. Lalu Di mode eco kita ada, eco jadi untuk lebih efisiensi bahan bakar. lebih biar lebih irit Betul, lagi lebih irit, ya? betul Mas, biar lebih irit lagi. Jadi pakainya eco. Eco, terus ini yang kita mode normal. Yang mode normal itu untuk yang kita daily aja lah, kita sehari-hari biasa. Oh gitu. Jadi ya normal seperti mobil lainnya. Nah, untuk misalkan Mas Iqbal pengen akselerasi lebih kencang, kita ada di mode sport. Oh. Nah, di mode sport lewat sini juga bisa, atau kita juga sudah ada di Ya, sini di ya. tuas Di tuas transmisinya ya? transmisinya juga sudah ada. Oh. Oke, tadi kan kita sudah di mode berkendara ya Mas. Nah, kita juga ada salah satu fitur keunggulan juga, yaitu mode traction. Traction itu apa, Mas? Jadi traction itu kita berkendara sesuai dengan medan yang kita lalui. Oh. Ya, jadi kita tinggal pencet aja untuk merubah modenya dari drive ke traction, kita tinggal pencet aja. Nah, di tempelan MID akan berubah. Nanti di apa? MID berubah tipe traction. Cara merubahnya kita sama seperti tadi Mas, tinggal diputar aja. Jadi kita ada 3 mode traction. Pertama ada snow, salju, mud atau di Jalan berlumpur ya? Dan pasir. Sand pasir ya? Betul. Jadi kita ketika kita berkendara di berbagai medan, kita ada modenya. Jadi mobil ini akan menyesuaikan dengan medan yang kita lalui. Oke, jadi Seperti pasir, berlumpur sama salju. ya? Betul Mas. Wow. Mantap. Untung di Indonesia nggak ada salju. Tapi ya kita nggak ngerti. Mungkin pasir ada ya Mas ya di pantai. Purwokerto Banyumas ada salju nggak ya Mas? Oh, oke. Wah ini keren ya, teknologi yang keren banget. Terus apa lagi Mas Akbar? Terus kadang kan kita kalau berkendara jarak jauh, punggung suka berkeringat nih Mas.
Oke. Nah, kita suka punggung, suka berkeringat, suka berlembab lah ya, suka lembab. Di kereta ini menghadirkan ventilate seat atau pendingin kursi. Pendingin kursi ya? Ya. Ini cukup kita tekan aja di sini. Yang ini ya tombolnya ya? Ini untuk pengemudi, yang ini untuk penumpang depan juga ada. Jadi hanya ada di 2 baris depan. Betul. Kita bisa coba di sini. Kita pencet juga. Nanti hanya nunggu beberapa detik akan terasa. Nah, ini contohnya mengembangkan plastiknya. Plastiknya. Nah, karena tutup plastik. Oh, karena ketutup plastik. Iya. Jadi kayak menyemburkan kayak angin. Iya, gitu menyemburkan ya? angin. Nah, ini yang nanti bikin keadaan punggung kita nih lebih betul. nyaman. Ya, dan karena kalau nyetir aja 1 jam aja bajunya udah basah, sudah berkeringat. Nah, apalagi ini kita sudah ada tingkat kenyamanan ini, berkendara jauh nggak perlu khawatir basah lagi. Ya. Seperti itu. Terus apa lagi Mas Afan? Oke. Terus, nah, ini juga kita ada salah satu unggulan juga, fitur unggulan juga yang ada di semua tipe kereta. Nah, adanya di atas ini, Mas. Oh, oke. Nah, di sini ya? Betul. Ini tombol blueling dan SOS. Sebenarnya untuk fungsi sama, kita meminta bantuan, tapi hanya keadaannya yang berbeda. Oke. Jadi ketika misalkan kita mengalami ban bocor, ban pecah ban, atau aki soak, kita kehabisan bahan bakar juga yang jauh dari pom bensin, kita bisa gunakan tombol blueling ini, Mas. Kita tinggal tekan 1 kali, kita tunggu beberapa saat, nanti dari call center akan menelpon ke head unit, akan menelpon ke mobil ini, nanti biasanya, selamat siang Bapak, ada yang bisa dibantu. Kita interaksi aja seperti telepon biasa, dan itu orang asli atau ya human, bukan bot. Bukan mesin, bukan robot. Bukan ya. Jadi kita seperti nelpon aja. Jadi ini tombol yang nanti menghubungkan ke call center ya? Betul. Call center ketika terjadi darurat gitu. Betul, ya? darurat atau istilahnya roadside assistant. Jadi yang hanya di jalan kita mungkin kerusakannya lebih ringan lah ya. Kita butuh towing atau apa, kita bisa hubungi blueling. Lah kalau yang satu ini, Mas? Wah, untuk yang SOS ini keadaannya yang kita lebih darurat, lebih gawat. Atau kita mengalami accident yang parah gitu ya. Nanti kita bisa pencet tombol SOS ini, sama call center akan menelpon ke head unit, nanti akan menanyakan terjadi kecelakaannya di mana. Walaupun dari call center juga bisa men-tracking mobil ini dari di mana, betul. Karena ada si pemilik ini juga, misalnya mobil ini dipinjam oleh seseorang, juga bisa di tracking ya? Betul, bisa. Lewat blueling ini? Betul, lewat aplikasi blueling yang ada di handphone. Nanti kita akan mengulik itu juga. Oke. Terus kadang ada orang bertanya, Mas, kalau misalnya kita kecelakaannya sangat parah, terus head unitnya rusak nih, sampai rusak, kan nggak bisa telepon. Nah, yang dilakukan apa nih, Mas? Ketika misalnya terjadi kecelakaan yang parah, Mas, ketika mobil benar-benar hancur, ada crash, mobil ini langsung akan mengirim sinyal ke call center. Jadi akan mengirim sinyal call center bahwa mobil ini terjadi accident. Nah, lalu dari call center mencoba menelpon ke mobil ini dulu. Jika ini tidak merespon, akan menelpon ke nomor ownernya, si pemilik. Jika tidak merespon juga, maka dari call center akan melihat di sekeliling tempat terjadi kecelakaan itu ada rumah sakit atau kantor polisi terdekat. Maka langsung kirim bantuan. Seperti itu. Jadi walaupun kita nggak pencet ini, mobil ini otomatis kirim sinyal langsung bahwa mobil ini terjadi accident, seperti itu, Mas. Jadi untuk tingkat keamanan ini menurut saya sangat luar biasa sih. Jadi buat keadaan kita accident, tangan kita nggak bisa buat mencet, mobil ini udah langsung kirim sinyal ke call center. Jadi ini nggak boleh sembarangan mencet ya? Betul, kita nggak boleh sembarangan mencet. Karena kalau dipencet, nggak lama nanti tahu-tahu langsung telepon. Lalu Mas ada apa, Mas, bisa dibantu? Tapi teleponnya dalam keadaan mesin hidup ya? Atau mesin mati? Bisa ya? Wah, keren. Karena di dalam mobil ini juga kan kita sudah ada chip untuk kartunya ya. Jadi untuk nanti di aplikasi blueling, kita kan sama-sama membutuhkan sinyal. Jadi mobil ini juga nanti butuh sinyal, dan di HP kita juga kan butuh kuota juga untuk sinyal juga, untuk nanti akses mobil ini. Kita bisa tracking, bisa menyalakan mesin dari luar, menghidupkan AC, seperti itu. Ada lagi mau yang di... Nah, ini mungkin jadi jelas. Ini ya, jadi daya tariknya keretanya ini. Kita speaker udah pakai Bose, Mas. Oh iya.
Kita sudah Betul. pakai Bose, brand nomor 1 di US. Jadi untuk sensasi berkendara sambil dengeran musik tuh kita sudah nyaman sekali lah. Ada berapa speaker Mas total? Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4 dan tambahan ada di belakang bagasi ada 1. Oh, Sebelah kanan. berarti 5. Iya, betul. Ini ada Twitter. Ya, di sini Twitter ada juga ya? ada di Twitter situ, ya, di sini Twitter. juga. Oh, berarti ada 6 ya? Betul, Mas. Kita sudah pakai 1, 2, Bose. 3, 4, 5, 6. Mantap. Mantap. Ini ternyata speaker ya? Iya, di Mas. Twitter ya? Dan saya berkesempatan juga buat coba test drive Hyundai Creta, dan ini tipe yang paling tinggi, tipe Prime. Dia sudah ada panoramic sunroofnya, dan teman-teman bisa lihat kita bisa nyalain kereta ini, Hyundai Creta ini, tanpa juga kita harus masuk ke dalam mobil. Jadi ini posisi sudah terkunci ya, terkunci begini. Kita pencet 2 kali, 1, 2. Ya, mobilnya secara otomatis sudah langsung menyala. Dan kalau posisi parkir ketika panas dan kita akan masuk ke mobil, nanti pengaturan AC-nya kita bisa nyalain dulu dengan namanya teknologi Blue Link dari si kereta ini. Nah, kebetulan nanti saya juga ditemenin sama Mas Akbar buat test drive mobilnya. Ini saya lagi mau test drive nyoba Hyundai Creta yang tipe tertinggi, yang tipe Prime. Ternyata tipe Prime sudah ada pedal shift ya? Betul. Untuk Pedal tipe shift Prime ya. sudah ada pedal shift. Jadi khusus di tipe Prime ya, Iya, ada khusus pedal shift. Dan kita bisa atur semua. Jadi kebetulan saya nggak terlalu tinggi, jadi kita atur dulu steeringnya. Bisa naik turun ya. Plus teleskopik juga ya Mas? Iya, betul, Mas. Ya. Jadi, ini emang cocok banget. Oke. Oke, kita coba jalan langsung ya, mode drive ya Mas ya tadi ya. Iya, betul. Kita ada di drive. Oke. Dan ini sudah ada panoramic Sunroof. sunroofnya ya. Oh, ini mantap banget nih. Ini apa Mas? Ini Mas Akbar ini? Nah, untuk yang di tipe Prime, kita ada tambahan ini nih. 2 benjolan ini itu fungsinya untuk alarm, Mas. Jadi, semisal mobil kita terparkir, lalu ada seseorang yang mencoba memecahkan kaca, di seluruh kaca yang ada di mobil ini ya, alarm ini akan bunyi. Jadi alarm seperti remote ya, seperti Iya. PC gitu ya. Jadi ketika ada yang mencoba memecahkan kaca depan, samping sini atau sekeliling yang ada di mobil ini, alarm ini akan berbunyi, Mas. Seperti itu. Gitu. Terus ini yang tadi Mas, itu yang tadi Blue Link. Oh, ini. Yang Blue Link ini. Oke. Yang tadi katanya mau dijelasin sama Sakti itu yang mana itu Mas? Yang fitur yang mana lagi nih? Saking banyaknya fitur di Hyundai Creta teman-teman. Bahkan nggak cukup sehari kayaknya untuk belajar Jadi nanti fitur-fiturnya ya. ini ada aplikasi Blue Link namanya ya, Mas. Nanti mungkin kita lebih ke pas kita lagi berhenti aja ya. Jadi untuk pengoperasiannya. Nah, ini untuk ambilan gambar aplikasi Blue Link. Jadi di sini kita bisa kontrol seluruh kendaraan yang ada di kereta ini, fitur-fiturnya seperti menyalakan mesin, untuk kunci pintu atau buka pintu, itu kita bisa. Dan untuk pengaturan AC kita juga bisa. Wow, dari HP ya Mas? Dari HP. Jadi ketika misalkan Mas Iqbal parkir kereta ini di tempat yang terik, wah pengen dingin lah aku masuk nih, langsung aja panasin lewat aplikasi Blue Link. Atur AC-nya biar kita masuk langsung dingin, seperti itu. Terus juga di aplikasi Blue Link ini kita bisa untuk tracking kendaraan kita. Kita bisa untuk tracking kendaraan kita di sini. Jadi semisal mobil kita dicuri atau kita
minjamin ke ini mobil ke temen gitu, kita iya. bisa ngelihat, oh ngapain nih, lagi ada di mana Lagi nih di mana mobil nih? gitu ya, bisa terdeteksi ya. betul, bilang oh di Batu Raden nih, ternyata kita lihat di aplikasi, kok di Purbalingga ya, jadi temen nggak bisa bohong. Oke. Jadi safety lah, aman. Jadi sebenarnya sudah ada perangkat GPS-nya tersendiri ya Mas ya, Betul mobil Mas, ini ya. betul. Apalagi ini juga udah bisa connect sama Android Auto dan CarPlay, jadi bisa GPS lewat head unit juga bisa kita. Wah, mantap. Nah, terus juga kita di Bluelink kita bisa sharing Mas. Kita bisa share kunci. Jadi share kunci itu kita bisa share aplikasi Bluelink ini ke 5 pengguna yang lain. Oh, Jadi misal saya sama Mas Iqbal yang punya mobil keretanya nih. Oke. Kebetulan mobilnya lagi parkir di alun-alun. Nah, rumah saya misalkan dekat alun-alun. Mas Iqbal, aku tolong dong dipanasin mobil keretanya gitu. Terus Mas Iqbal nanti bisa kirim Bluelink ini kodenya ke saya. Jadi saya juga bisa akses seperti itu. Tapi dengan syarat saya juga punya aplikasi Bluelink. Tanpa harus punya aplikasi dan memiliki mobil ini. Nggak mesti Mas. Oh, nggak mesti? Iya. Jadi yang punya hanya yang ini aja, kita yang sebagai server utamanya. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi ada kode itu ya Mas? Ada ya, kodenya, kode nanti itu ya? kita akan dikirim, terus ada notifikasi di sini. Nah, Anda mendapatkan akses kayak gitu. Jadi kita bisa nyalakan, terus juga bisa langsung dihapus ketika sudah tidak digunakan. Oke. Misalkan sudah, Mas Iqbal udah ya, iya, terus dari Mas Iqbal langsung dihapus bisa. Seperti itu. Jadi kita bisa share sebanyak 5 pengguna. Seperti itu. Dan untuk fitur yang lainnya juga ketika mobil ini dicuri Mas, ketika mobil ini dicuri, terus nanti dari kita sebagai owner telepon ke call center, nanti call center akan men-tracking mobil ini di mana. Plus ketika mobil ini parkir, otomatis orang mencuri pasti dia berhenti untuk parkir mobilnya, atau mungkin dia sudah sampai di rumahnya atau di mana gitu. Ketika mobil ini sudah parkir, sistem akan di shutdown semua oleh pusat. Jadi nggak bisa nyala, nggak bisa buka pintu, nggak bisa diapa-apain. Nah, nanti dari call center akan menghubungi kita lagi bahwa si pemiliknya akan bahwa mobil sudah di shutdown, lokasinya di sini kita tinggal meluncur ke lokasi mobil ini diambil, seperti itu. Jadi untuk nggak perlu khawatir lah, tapi bukan berarti kita lepas kendali juga ya Mas kita lepas kontrol juga. Tapi untuk sistem keamanan luar biasa ini Mas. Ini harganya berapa Mas? Nah, tadi belum nanya harga, sekarang kita tanya harga. Untuk di tipe yang Prime ini, yang di single tune kita ada di harga 400-500 ribu. 400 juta 500 ribu rupiah. Betul. Untuk yang di tipe dual tune-nya, karena tipe Prime ini ada 2 tipe ya Mas. Ada di dual tune, ada di 400 juta 2 juta rupiah. Jadi yang dual tone, yang 2 warna, 400 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Betul. Nah, itu yang kalau bisa ganti-ganti warna itu apa Mas? Nah, untuk yang bisa ganti-ganti warna atau kita custom sendiri ya Mas, itu ada di My Own Kereta. Jadi kita ada satu website namanya My Own Kereta. Di situ kita bisa custom kereta kita sendiri sesuai keinginan kita sendiri. Oh, itu nanti aslinya juga berubah atau gimana? Atau hanya paling ya untuk eksterior sama bentuknya seperti ini, tapi kita mungkin warnanya mau lebih beda, terus misalkan kita mau manual tapi speakernya pakai Bose seperti itu, jadi kita custom sendiri sesuai keinginan sendiri. Untuk pesan unitnya itu? Iya, untuk pesan unitnya, jadi kita mau warnanya apa, misalkan biru atau krem atau apa. Nah, dashboardnya kita ada 2 pilihan warna, hitam sama coklat, seperti itu. Dan kebetulan kemarin ketika kita launching, ini ada satu konsumen, dia custom sendiri ya? Betul, dia minta kereta yang tipe tram tapi pakai sunroof. Wah. Itu dia. Itu bisa juga Mas? Bisa Mas, dan kemarin langsung dia pemesanan unit tipe tram di bawahnya ini, tapi minta ada sunroofnya. Iya, tipe tram itu kan yang paling bawah kedua lah setelah aktif. Betul, ya. Setelah aktif itu hanya manual. Tren itu ada manual dan otomatis ya. Betul. Nah, dia minta ada sunroofnya. Kita bisa langsung pemesanan unit.
Ini emang rasanya enak ya. Apa? Nyaman ya mas. Nyaman banget. Nah untuk tipe Prime juga kita ada cruise controlnya mas. Oh, iya nih, cruise controlnya. Ya di Sini ya? situ. Jadi Cuman- kita baca marka jalan, yang penting markanya jelas. Oh, jadi ini juga bisa ada ketika kita lewat marka jalan, Ada ini warning. ya, ada warning Iya ya. betul. Terus juga sudah ada blind spot warning. Oh, ya blind spot warning. Jadi kendaraan yang kadang suka nyelonong gitu. Iya. Kita Nggak akan- terlihat. Benar. So. Terus untuk kalau misalnya kita lagi parkir, ada rear cross collision warning. Jadi ketika kita parkir mau mundur, tiba-tiba ada mobil di belakang kita lewat nih. Otomatis mobil ini selain memberikan alarm, akan memberikan assist juga. Jadi itu rem, emergency brake. Jadi ketika kita mau mundur, tiba-tiba ada mobil atau motor menyelonong dari belakang, langsung dia ngerem. Kita memberikan emergency brake langsung mobil ini. Oh, otomatis ya? Iya, otomatis. Keren ya. Nah, ini untuk kualitas suara dari Bose ya. Pantingannya juga nggak terlalu empuk banget, jadi nggak bikin mobil ini goyang. Goyang ya, Mas, betul.